Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Santri Ilmu Titor. Semoga sehat-sehat selalu Pak Parmisa semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mengirim surat Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal. Hukumnya bagaimana, dan nanti akan ada video yang akan kami tayangkan. Sebelum video ditayangkan, silahkan di subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Bahwa ada dua pendapat ya khilafiyah tentang mengirim surat Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal karena tidak ada dalilnya, alasannya menurut Islam tekstual, sedangkan Islam kontekstual itu dilakukan sesuai dengan dimanage oleh manusianya itu sendiri alasannya. Dan mari kita lihat video berikut ini. Jangan membacakan surah Al-Fatihah untuk orang mati. Belum pernah ditemukan dalil bahwasanya Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk orang syuhada Badr, syuhada Uhud, Mus'ab bin Umair. Enggak pernah. Al-Fatihah untuk Khadijah. Pernahkah Anda temukan riwayatnya? Jadi yang beliau lakukan adalah mendoakan iya, mensodakahkan iya, menghaji dan umrohkan iya, karena jelas dalilnya gitu kan. Tapi membacakan surah untuk orang mati memang belum pernah ada. Bukan mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sedang sakit. Nah ini mengirimnya ini masalah. Kiriman ini ada dalilnya nggak gitu loh. Nah, kalau kita memang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita betul-betul mengikuti beliau. Dan kita dari pendapat Ustadz Khalid Basalamah, ini memang termasuk kategori paham Islam tekstual ya. Aslinya Islam sesuai dengan teksnya apa yaitu dipahami, itu adalah tidak ada dalilnya, sehingga Jumat ini memang bukan tradisi dari Islam tekstual, jadi mereka tidak mungkin mengajarkan ya. Kalau mengajarkan berarti menyamai Islam kontekstual, jadi mereka juga ada istilah gengsi atau apa, memang ya tidak tahu ya. Yang jelas mereka tidak menggunakannya karena bukan. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau masalah tidak melaksanakannya tidak apa-apa. Apakah mereka itu mengolok-olok? Enggak. Yang masalah itu kan yang mengolok-oloknya, itu menjelekkan. Karena itu adalah khilafiyah ya. Jadi kalau segala sesuatu harus dengan dalilnya itu memang ada, tapi bersifat mujmal ya, atau umum. Jadi ada surat Al-Hasr ayat 10 itu yang bunyinya Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini juga diartikan berbeda. Sebenarnya Quran itu zaman Nabi itu pada pembukaan Al-Quran itu sudah jauh sudah itu, sehingga dalam memahami itu berbeda karena Nabi tidak menerangkan secara detail ya. Kejadiannya itu memang waktu itu seperti apa, waktu ada tuh surat ini turun ya, ayat ini turun, itu posisi Nabi itu sedang ada masalah apa, ada kejadian apa, biasanya di situ untuk menjawabnya dengan turun surat tersebut yaitu. Di situ ada dua versi dari Islam tekstual, itu mengatakan bahwa orang-orang yang lebih dulu beriman ya. Lah dari Islam kontekstual itu mengartikan orang-orang yang telah mendahului kami itu didoakan ya, didoakan orang-orang yang telah mendahului kami, artinya orang yang sudah meninggal dunia gitu ya. Dan kemudian jangan bersifat dengki kepada orang yang mendahului juga ya. Orang yang beriman yang telah mendahului, yang lebih dulu gitu. Yang lebih dulu kan kadang belum meninggal ya, lebih dulu ya, di situ orang yang beriman lebih dulu itu. Tapi Islam kontekstual mengartikan orang-orang beriman saja. Jadi diartikan mendahului lebih dulu semua, orang yang beriman lebih dulu tidak meninggal, belum meninggal. Jadi di situ diartikan berbeda, sehingga mereka tetap belum menerima, belum menggunakan mengirim Al-Fatihah dengan kepada orang yang sudah meninggal. Itu seperti itu. Jadi itu tadi ada hadis juga yang bahwa surat Al-Fatihah itu ketika artinya itu saya nanti itu di
dibaca itu artinya, langsung artinya saja. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu di situ minta apa saja dikabulkan. Ya minta apa saja dikabulkan itu kan bersifat umum, minta apa saja, minta diampuni dosanya dengan surat Al-Fatihah, minta dilapangkan rezeki, apa saja minta lebih imannya lebih tambah lagi. Itu seluruh doa itu dikabulkan dengan surat Al-Fatihah, termasuk mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal dengan surat Al-Fatihah, itu seperti itu. Kemudian ada lagi hadis yang hadis Bukhari ya itu. Kalau hadis Bukhari ini menerangkan tentang kalau saya sih kurang tahu ya. Saya lihat di sini ya, di Riyadhus Shalihin itu saya lihat pernah membaca juga. Di sini artinya bahwa idza matabtu adama in qatama malu ila min salas, yaitu sedaqatin jaratin alangin mitama fi awwal kisliyat mulia, itu di sini dibacakan oleh Muslim, oleh Imam Muslim. Itu di Muslim ada, di kitab Muslim ada, tapi saya tidak membaca kitab Muslim, tapi ini saya membaca di kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Ini Riyadhus Shalihin ini memang kumpulan Bukhari Muslim. Ini ngambilnya dari Bukhari Muslim, dikumpulkan oleh Imam Nawawi ya. Dikumpulkan oleh Imam Nawawi menjadi kitab Riyadhus Shalihin kumpulan, tapi tidak diambil semua ya. Saya sendiri belum membaca surat kitab Bukhari karena itu tebal sekali, saking banyaknya kitab Bukhari itu. Jadi saya mengambil dari Riyadhus Shalihin saja yang kecil ya, tidak terlalu banyak. Kemudian di sampingnya di hadis selanjutnya 948 sebelumnya, hadis sebelumnya ini, tapi ini terdapat di Bukhari juga ada, di kitab Muslim juga ada, tapi dikumpulkan di sini oleh Imam Nawawi, bahwa di sini yang artinya bahwa diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibuku meninggal dunia secara mendadak. Seandainya ibuku dapat berbicara, ia akan bersedekah. Apakah ibuku mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab, na'am. Jadi ini juga nanti kalau Islam tekstual akan mengartikan bersedekah kalau nggak diminta ya tidak usah. Itu kan karena diminta, ibuku ingin bersedekah tapi meninggal dunia, apabila saya mensedekahkan untuk ibuku boleh enggak ya Rasulullah? Rasulullah menjawab na'am. Itu di surat di kitab Riyadhus Shalihin yang di kumpulan hadis ya, yang diambil dari Bukhari Muslim, dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Di situ kalau orang yang tekstual beda lagi itu. Jadi wah itu kan diminta, kalau nggak diminta ya berarti nggak boleh. Ya akhlak kan bisa diminta bisa enggak, yang penting kita mengirimkan ya boleh ya. Tapi kalau kita hanya berdebat, silahkan bagi Islam tekstual ya, sesuai Islam yang memahami Quran dan hadis itu sesuai dengan teksnya, silahkan melaksanakan sholat istikharah ya. Karena ini kalau saya sudah yakin bahwa mengirim surat Al-Fatihah itu memang bisa terkirimkan, karena permintaan apa saja dalam hadisnya itu ada, permintaan apa saja itu akan dikabulkan gitu. Jadi permintaan apa saja, jadi segala sesuatu akan dikabulkan. Permintaan apa saja, namanya apa saja, otomatis kan permintaan walaupun tidak ada dalil bersifat umum, sehingga apa saja, kalau apa saja sudah namanya apa saja gitu. Tapi kalau umpamanya nggak melaksanakan itu ya nggak apa-apa, silakan, karena itu adalah termasuk bukan tradisi dari Islam tekstual ya, karena alasan tidak ada dalilnya. Tapi kalau dalil ya bersifat umum, itu tadi ya, dari membaca atau mungkin terakhirnya adalah melaksanakan sholat istikharah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.